Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Kita coba menghubungi Ketua Bawaslu terkait sidang tadi ya, sidang mediasi. Sekalian nanyain soal HP-nya yang salah ketok. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, mudah-mudahan diangkat sekarang ya. Assalamualaikum Kando. Wah, kok lemas nih Kando? Ya ini lagi habis makan kenyangan. Woi, makan kekenyangan. Wah, apa bukan lemas gara-gara HP-nya salah diketok tadi? Itu apa? Lala mengantung palu. Itu cuman boleh nanya dikit soal HP yang salah ketok itu kan, viral itu kan, pecah tidak HP-nya? Tidak ya? Dikit-dikit biasa baik. Oh. Resiko perjuangan kan. Itu tadi cuman hasilnya kan, Ya, mediasi itu kan atau musyawarah tertutup kan bagian dari proses sengketa pilkada. Oke. Jadi itu memang harus dilakukan sebelum masuk ke musyawarah terbuka. Oke. Nah, musyawarah terbuka ini mungkin lebih orang mengenal dengan sidang adjudikasi. Nah, jadi proses itu sudah kita tempuh sebagai bagian dari mekanisme yang harus kita lalui dalam proses sengketa pilkada. Dan alhamdulillah tadi kedua belah pihak hadir. Pemohon malah lengkap sebagai prinsipal, lengkap satu pasang hadir Pak Agus Rin maupun Pak Imron. Kemudian dari pihak termohon juga hadir hampir lengkap, dari 5 hadir 4 kan, karena yang satu lagi dinas. Lagi dinas ya. Lagi DR. Jadi dari sisi pihak yang berkepentingan pemohon dan termohon tadi lengkap lah, cukup baik kehadiran dan tepat waktu juga. Ya. Mulai besok. Oh, mulai besok ya. Mulai besok jam berapa itu kan, sidang terbuka ini tadi? Yang sama seperti tadi. Oh. Tempat dan ruang serta waktu sama. Tapi ini kan dapat kabar ya. Besok mau demo itu. Terganggu nggak? Kan dekat DPRD provinsi. Belum dapat ya? Tapi nanti yang terkait dengan ini ya, Omnibus Law. Undang-undang Ya. Cipta Kerja itu. Iya. Tanggal 8 ya. Ya belum dapat info sih. Belum dapat Tapi info. kan kita kan sistemnya kan daring, jadi juga mungkin tidak menghadirkan pemohon dan termohon. Ya. Jadi cukup jauh lah posisi termohon kan arah lingkar barat, posisi pemohon di salah satu hotel di arah Bandaya. Jadi mudah-mudahan besok lah. Besok ya. Terakhir kan, kira-kira ini kapan? Sengketa ini bisa diputuskan atau selesainya kapan ini? Kalau proses persidangan ini tepat waktu, berjalan sesuai dengan jadwal yang kita buat. Oke. Insya Allah itu minggu depan sudah ada putusan. Sekitar minggu depan ya. Karena terakhir itu ini kan kita maraton nih, karena dalam proses persidangan adjudikasi ini kita menggunakan hari kalender, bukan hari kerja. Jadi insya Allah juga Sabtu, Minggu kita pakai juga. Oh, tetap jalan ya? Dalam persidangan. Oke. Karena kan dibatasi waktu kan. Oke. Siap Kando. Makasih Kando ya. Semangat terus Kando. Gitu aja. Gitu aja. Oke. HP-nya cepat diganti ya.
makasih Kando. Cacam nian. Assalamualaikum. Itu tadi wawancara kita agak terpotong, sorry karena ini ya. Tapi secara garis besarnya udah jelas tadi bahwa memang tadi mediasi gagal dan dilanjutkan untuk sidang terbuka ya kuat-kuatan bukti lah. Tapi mudah-mudahan dalam seminggu, ya, kalau nggak ada kendala, beliau mungkin seminggu nanti sudah diputuskan apakah siapa nih Agus Rin Imron bisa maju atau enggak. Tapi mudah-mudahan nggak ada kendala lagi lah ya. Dan ini cepat segera bisa diketahui lolos apa enggaknya. Karena kasihan nanti kalau misalnya lolos, waktunya untuk kampanye berkurang. Itu dulu deh, lanjut. Cacapnya. Kembali lagi di channel BD TV yang Cacapnya. Dan ini. Ini tidak nih. Bukan kampanye. Kita kan netral. Iya, netral. Siapapun yang terpilih nanti gubernur kita ya. Gubernur kita semua. Iya, semua. Ini kan proses namanya pesta demokrasi. Demokrasi ya. Pesta harus dinikmati. Jangan pesta itu berduka. Bukan pesta suami istri. Pesta Mumpung lagi musim hujan, selamat buat yang kita. Oh iya, selamat Mas Bro. Oh, bukan. Oh iya. Udah easy. Halo guys, Cacapnya. kita masih di BDTV ngobrolin soal Agus Rin Imron yang maju pada pilkada Pilgub ya, Pilgub 2020 untuk Provinsi Bengkulu. Nah, tadi siang sudah dilakukan sidang mediasi ya. Mediasi gugatan dari tim Agus Rin Imron ke KPU. Iya. KPU Ke Bawaslu. ke Bawaslu. Suratnya ini menggugat KPU, SK KPU yang tidak meloloskan Agus Rin Imron karena TMS ya, tidak memenuhi syarat. Iya. Nah, masih balik lagi ini ada tim kuasa hukum dan ini dari tim keluarga Bang. Tim keluarga ya. Tim relawan Sana Imron. Oh. Sana Agus Rin Imron. Agus Rin Imron. Iya. Gaspol. Gaspur. Ini yang Saya koordinator ya. koordinator ya. Ya, jadi dituju oleh kawan kan. Ada yang dari Komuko, dari Kaur, Ya. dari Bengkulu Tengah, dari Jalebok, Bengkulu Selatan. Sudah, saya sebagai koordinator ya. Ketua timnya Pak Herman Kamarsa ya. Ya. Oke, nah sebelum kita nanti ada soal sejarah dari kenapa Agus Rin maju, nanti kita tanya sama beliau. Abang siapa Bang? Saya namanya sebut saja Bang Boy ya. Sebut saja Bang Boy. Ya. Jangan sebut saja lah. Saya soalnya sering bikin berita, sebut saja Mawar. Bang Boy ya? Ya, oke. Oke, Bang Boy ini ada Bung Panggil Mas juga sama. Mas. Ya. Oh Jawa. Ya. Jawa ini pundi? Jawa ini Solo. Solo. Wah. Saya 3 tahun di Solo. Oke, kita bahas dulu soal mediasi tadi. Nah, kita mau dengar ceritanya nih. Nanti ada videonya ya. Sebelum kita ngobrol ini, kita simak videonya dari mediasi ya antara Agus Rin, KPU dan di mediasi sama Bawaslu Bengkulu. Kita simak videonya. Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan nomor register 01 garis miring PS titik rek garis miring 17 garis miring 10 Romawi garis miring 2020 antara pemohon pasangan calon Agus Rin M. Najamuddin dan Imron Rosadi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 7 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
para pihak, baik pemohon maupun termohon, kita akan menempuh proses permusyawaratan tertutup dulu, ya, mengingat memang sesuai dengan Perbawaslu kami ada 2 mekanisme yang akan kita tempuh, musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, proses sengketa ini bisa diikuti melalui YouTube atau live streaming. Namun dalam proses musyawarah tertutup ini tidak bisa diakses oleh yang lain. Jadi hanya menghadirkan pihak, ya, dan prinsipal, ya, baik pemohon maupun termohon. Jadi kami mohon maaf kepada halayak yang mungkin bergabung atau mengakses proses ini. Sementara dalam permusyawaratan tertutup ini kita akan offline-kan dahulu. Jadi seperti itu agar dapat dipahami. Baik, para pihak pemohon dan termohon, setelah perkenalan tadi kita akan masuk pada proses musyawarah tertutup, dan proses musyawarah tertutup ini dinyatakan tertutup. Ya, seperti apa proses mediasi Pak? Ya, mediasi biasa, nggak ada yang luar biasa. Saya kebetulan hadir bersama Dan Imron. Inilah bentuk penghormatan kita kepada lembaga. Kita hadir, kita ikuti proses yang mereka lakukan. Berjalan lancar, baik. Tapi dari apa yang difasilitasi oleh Bawaslu, sepertinya KPU masih ngotot ingin men-TMS kami dan Kang Imron. Walaupun tadi kami tanyakan kepada KPU, alasan men-TMS kami ini, dasar perhitungan yang Bapak pakai itu apa? Apakah dasar perhitungan bebas akhir kami yang belum sampai 5 tahun, ataukah batas bebas murni kami yang belum 5 tahun, ataukah batas bebas bersyarat kami yang belum 5 tahun? Lalu cantolan hukumnya yang mana? Nah, mereka juga tidak mau menjawab. Nah, alhamdulillah bagus sih, karena ini disaksikan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu bisa melihat secara objektif apa yang kami sampaikan, fakta dan data yang kami sampaikan. Kami sudah sampaikan semua bahwa ini Pak, sebelum kami mencalonkan diri itu, kami sudah tanya sekian banyak profesor. Pada mantan Bawaslu kami sudah bertanya, pada mantan DKPP kami sudah bertanya, pada profesor Pak Keputusan Negara kami sudah tanya juga kepada orang administrasi negara dan banyak hal. Dan mereka semua mengatakan bahwa dasar perhitungan yang tidak diperdebatkan itu adalah sesuai apa yang sudah dibunyikan oleh Mahkamah Konstitusi dan apa yang sudah disampaikan oleh Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan Bawaslu Republik Indonesia, yaitu dihitung sejak tanggal keluar dari penjara. Itulah dasar perhitungan. Dan itu pula yang terjadi di Lampung, sudah diputuskan. Jadi di Lampung Selatan kan sudah diputus, dihitungnya kan semua sejak tanggal keluar penjara, karena itulah tanggal yang pasti. Nah, di putusan Anas Urbaningrum kan juga ditegaskan di situ bahwa Anas Urbaningrum dicabut hak politiknya terhitung sejak kapan? Dicabut hak politiknya 5 tahun dihitung sejak tanggal keluar penjara, sama dengan apa yang diberikan oleh Mahkamah Agung tahun 2015. Cuman karena KPU-nya tidak menyampaikan tadi, kami di TMS-nya
karena apa 5 tahun belum tercapai itu, dasar perhitungannya apa, sampai hari ini saya juga belum tahu. Kita di TMS ini hitungannya apa. Artinya proses mediasi tadi tidak ketemu kata sepakat, Pak? Tidak. Kalau saya lihat dari awal sepertinya memang saat itu sudah berpikir itu tidak sepakat. Artinya ini dilanjutkan ke proses lanjutan adjudikasi. Nah, itu berapa banyak saksi ahli yang akan dihadirkan oleh tim ini, Pak? Nggak ada yang perlu, nggak yang begini-begini kan sebenarnya nggak ada yang ahli itu. Gampang sekali mencernanya. Putusan yang sudah lahir sudah ada, ya kan? Fatwa Mahkamah Agung sudah ada. Jadi ahli yang akan kita hadirkan mungkin sekedarnya saja. Insya Allah kita akan hadirkan ahli yang sudah menerangkan dan diterima dengan baik di Lampung itu mungkin ya. Pesan untuk ini dibawakan lagi ini Pak, seperti apa Pak? Pesan untuk seluruh tim Agus Rini Imron di mana saja berada, terus saja berjuang di lapangan. Insya Allah dengan izin Allah, selama hukum ini ditegakkan dengan benar, selama undang-undang ini ditegakkan dengan benar, tidak ada alasan kita tidak diloloskan. Selama hukum ini betul-betul. Kenapa? Karena jurisprudensinya sudah ada dengan jelas. Jadi saya yakin Bawaslu Republik Indonesia itu satu. Saya yakin tidak berbeda satu sama lain. Dengan sudah ada yang diloloskan, mudah-mudahan kita pun ya diloloskan kalau betul-betul aturan dan hukum itu tidak ada. Jadi terus saja bergerak di lapangan, nggak usah khawatir. Insya Allah kita lahir selalu pada situasi yang sedikit sensasional seperti ini, dan nikmati aja kondisi seperti ini. Makin kencang kita ditekan, biasanya lompatannya akan makin tinggi. Nah, tadi banyak nih yang dibahas. Iya. Sidangnya secara virtual ya. Virtual. Ya, karena COVID ini, jadi kita ngobrolnya juga virtual sama kalian semua. lagi zamannya virtual. Tapi ini ada yang positif kan? Sudah dicek tadi, sudah rapid test, makanya kita nggak membahaskan ini kan udah rapid test tadi masuk kan cek suhu. Oh, cek suhu juga ya? Ada steril semua ya? Ada steril ya? Ya. Istri saya yang positif. Positif mula. Oke, Bung Zat. Ya, siap. Ceritanya gimana tadi soal mediasi? Jadi dalam mediasi tadi prinsipal dalam hal ini Pak Agus Rin dan Imron Rosadi hadir. Oh, tadi Hadir langsung ya. Itu dadakan atau gimana? Jadi memang Pak Agus Rin datang langsung karena di dalam proses mediasi ini diharapkan datang langsung prinsipal itu karena untuk menentukan sikap, bisa mengambil apa tindakan langsung kan gitu. Jadi biar cepat prosesnya. Cepat prosesnya. Jadi datang langsung tadi dari Jakarta, beliau pagi-pagi menghadiri secara virtual. Dihadiri dengan kuasa hukum juga, Pak Agus Rin, Pak Imron. Di mediasi tadi tidak tercapai. Gagal artinya. Ya, artinya mediasi tadi gagal karena dalam mediasi tadi KPU masih kekeh dengan pendiriannya. Masih kekeh untuk men-TMS-kan Bapak Agus Rin dan Imron Rosadi. Tetap tidak mau. Tidak mau mereka menganulir putusan sebelumnya mereka ambil. Jadi di mediasi tadi itu digelar secara tertutup. Ini secara tertutup, tapi pembukaannya tadi terbuka melalui virtual channel YouTube-nya Bawaslu. Dibuka dan ada mediasi tertutup. Nah, dalam mediasi tertutup tadi, prinsipal tadi menyampaikan minta sebenarnya kepada Bawaslu itu dasar mereka kepada KPU itu dasar mereka men-TMS-kan Agus Rin Imron ini apa yang menjadi dasarnya, ya kan? Jadi karena sampai kini kami itu belum menemukan dasar hukum yang jelas men-TMS-kan Agus Rin ini apa itu.
belum cukup 5 tahunnya ini mau dihitung dari mana? Tadi nggak jabarin itu? Sudah, kami sudah tanyakan itu, sudah kami sampaikan. Jadi Pak Agus langsung menyampaikan itu. Aku sering menanyakan masalah dasar KPU kita dikasihkan ini apa, ya kan? Karena begini, kalau mengacu ke PKPU, Ya. di situ tidak ada disebutkan bebas akhir ataupun bebas murni, ya kan? Jadi pasal mana? Tolong KPU sebutkan, kata Pak Agus tadi, pasal mana yang mengatakan itu batas akhir sejak menghitung 5 tahun, atau bebas murni sejak menghitung 5 tahun, atau pembebasan bersyarat. Tidak ada pasal di dalam PKPU itu yang menyebutkan secara jelas. Artinya kan yang dipakai penafsiran oleh KPU. Nah, kalau kita mengacu penafsiran, artinya kan lembaga yang berwenang menafsirkan ini adalah Mahkamah Agung. Hanya kita harus mengacu fatwa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus Rin tadi itu tidak digubris sama sekali oleh KPU. Padahal beliau datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk memperjuangkan hak beliau. Tapi KPU dalam hal ini masih kekeh. Ya, dan terpaksa proses ini dia mediasi ini jadinya gagal dan berlanjut ke proses adjudikasi nanti. Adjudikasi. Iya. Artinya nanti proses adjudikasi itu sidangnya tetap di Bawaslu. Sidangnya nanti secara ini kan virtual. argumen atau Iya, jadi dimulai dari pembacaan permohonan, jawaban, nanti menghadirkan saksi-saksi dan bukti. Terus nanti Bawaslu bermusyawarah melakukan pleno untuk mengambil keputusan apa. Jadi jeda waktunya itu terhitung 12 hari semenjak terregister. Jadi kalau terregister kemarin kita hari apa ya? Senin sudah terregister kan? Berarti dihitung Selasa, Rabu dan 12 hari ke depan. Itu sudah harus mengambil keputusan. Bukan hari kerja, hari kerja. Nanti kita lanjut soal pembuktian apa yang akan kita sodorkan. Sebelum itu kita ke Om Boy. Iya. Sehat dong? Alhamdulillah sehat. Tadi udah dites, masih sini udah sehat. Kalau secara fisik sehat? Iya. Kantongnya sehat nggak? Oke Om Boy. Tas kantong nih. Tas kantong ada lah. Om Boy. Siap. Ini sepertinya betul-betul siap pasangan Agus Rin maju dalam pilkada 2020 ini. Saking yakinnya, tuh ceritanya gimana kok? Kan beliau mantan napi, ya. Katanya mantan napi. Wah, mantan napi janganlah ini. Ada juga yang ngomong, emangnya Agus Rin bangun apa sih? Terus Agus Rin yakin, saking yakinnya itu apa gitu loh, berani maju di 2020 sementara beliau statusnya jadi begini, kalau saya lihat itu sebenarnya ini kan Pak Agus Rin maju ini kan karena dorongan dari masyarakat Provinsi Bengkulu, dorongan dari pendukung militan Pak Agus Rin ya. Oh, didorong kan? Iya, didorong karena ada keinginan kan. Itu kan terbukti dari hasil survei kan. Beberapa waktu ada hasil survei kan. Ada tiga lembaga survei kan. Itu bukan keinginan kuat Pak Agus Rin, juga berdasarkan hasil survei, keinginan masyarakat. Karena Pak Agus Rin pertama maju pilkada kan tahun 2005 kan. Ya. Dari tahun 2005 sampai 2010 kita bisa melihat kan hasilnya itu. Mulai dari pembangunan pantai. Ya. Panjang kan. Dulu kan hutan daerah pantai panjang kan. Cuma satu jalur. Tempat mesum. Oleh Pak Agus Rin ini dibuka kan, menjadi program unggulan ya kan. Setelah pantai terbuka menjadi program pariwisata unggulan Bengkulu, kan banyak pelaku usaha UMKM situ kan. Ada yang jualan es kapal muda, bisnis rental sepeda, banyak sekali kan. Jadi masyarakat merasakan kan hasil pembangunan itu. Tandanya ada Pak? Sebentar, ada yang petani juga merasakan kan. Oh ya. Dulu petani itu yang kita kan orang dusun kan. Iya. Petani dulu masih pakai sapi, bajak. Mungkin dulu itu kalau ukuran 1 hektar mungkin
sampai 4 hari baja tuh pakai kerbau kan. Sini ya, pakai kerbau, pakai sapi, pakai pecut. Kalau ini tidak ada lagi gitu dulu itu. Karena udah dibagiin traktor sama Pak Gusrin. Ya. Semua petani melalui kelompok petani itu dapat traktor kan. Jadi meringankan. Nah itu antara 2005 sampai 2010. Setelah itu kan Pak Gusrin nggak pejabat lagi kan. Iya. Traktor itu udah rusak, banyak rusak sekarang. Jadi masyarakat petani ini banyak merindukan kepemimpinan Pak Gusrin. Ya, Pak Gusrin dulu kan sering terjun ke bawah. Ya. Dia tidak segan-segan untuk terjun ke sawah, bermain lumpur. Apa itu namanya tuh? Ya, membaca. Ini loh cara menggunakan traktor. Dan kabarnya beliau ini terlahir dari keluarga banyak petani gitu. Nah ya Pak Gusrin kan orang kampung, orang dusun biasa. Nah ya, bukan dari keluarga konglomerat, bukan dari keluarga pejabat, bukan. Beda dengan yang lain kan. Oke, nah Bang, Ya. bongkar rahasianya deh. Informasinya, Abang tahu soal kapan beliau memutuskan untuk maju. Kalau ya dia maju ini kan seperti yang saya bilang tadi kan, dia juga mengamati dulu kan gimana respon masyarakat Bengkulu ini kan. Kebetulan ada survei kemarin kan, dia juga ada lembaga 3 survei kemarin kan. Setelah dia melihat hasil survei itu dan dukungan dari partai juga kan, tentunya dia majukan harus partai, dukungan partai kan. Walaupun keinginan masyarakat ada, tapi kalau tidak ada dukungan partai juga nggak jadi maju kan. Karena partai juga mendukung kan, dukungan masyarakat, dukungan partai. Kita lihat partai besar ya, partai Pak Prabowo kan, Gerindra kan, Gerindra ya. Gerindra ada PKB, ya. ada Perindo. Kita tahu kan Pak Prabowo ini kan dulu sebelum jadi ketua umum Gerindra, ketua umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kan. Iya, betul. Karena program Agus Rini ke petani ini yang sangat luar biasa. Mungkin itu salah satunya. Oh, semangatnya di sisi Semangatnya. Sekarang sendiri apa untuk di tim keluarga sendiri seperti apa? Dengan ternyata seperti yang kita bahas kemarin ya. Ternyata beliau ini harus maju dengan berjuang. Ya. Tertatih-tatih. Padahal masyarakat itu beliau maju ini memang diminta masyarakat. Dan itu dibuktikan waktu ya, saya jarak 1 meter cuma waktu jemput di bandara itu. Memang banyak sekali ini ya. Itu kalau diduitin berapa duit itu habisnya? Saya rasa nggak bakal cukup untuk ini. Ribuan. Jadi itu nggak direncanakan. Sama sekali nggak direncanakan. Itu masyarakat datang sendiri. Itu ya kalau memang itu di setting untuk datang itu berapa? Iya. Itu nggak ada. Kalau itu wartawan semua, berapa bensinnya? Itu macet total dari bandara sampai KPU. Iya. Sedang. Karena juga sebenarnya saya mau sampaikan ini tadi, memang ini bukan saya ini, saya harus menyampaikan juga. Real waktu saya kecil, pantai itu nggak pernah macet. Umur berapa tuh? Itu umur saya SD lah, dari tahun-tahun 90-an sampai ke masih banyak babinya sih. Iya, masih banyak ini pohon-pohon ininya. Pantai sepi. Saya juga masih ingat tahun 2005 ada satu jalur sepi, cuman ya sepi nih ada. Sepi. Dan sekarang hampir setiap sore pantai itu macet. Jadi ya bedanya itu, kalau dia maju pasti macet. Ya, pembangunnya di situ. Saya setuju soal beliau. Ini saya bukan kampanye ya. Kampanye real padanya. Nah sekarang ini kita lihat program pemimpin setelah pantai itu apa itu namanya pembangunan untuk wisata yang untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu tidak ada. Pantai itu lain dipoles terus ya. Sekarang kan ada seperti di Seluma itu ada yang namanya warga setempat menyebutnya Pantai Ancol gitu kan. Itu kalau dibangun itu kan bisa memacu pertumbuhan ekonomi wilayah selatan. Begitu pun daerah Muko-Muko. Itu pun yang saya dengar
rancangan untuk tol, pelabuhan, apa ini memang udah dari dulu. Green plan-nya sudah ada lama. Sudah ada lama. Ya, green plan dia itu sudah lama itu. Termasuk membangun rel kereta api, pelabuhan. Ya. Jadi beliau itu memang pemikir. Sudah disiapkan. Jadi yang sekarang itu meneruskan aja. Bisa dikatakan begitu mungkin. Tapi pastilah mereka punya visi kan. Ada ide-ide baru mungkin kan. Oke. Balik ke ini. Yeah. Bung Zetriansa SH, tim hukum dari Agusrin Imron. Nah, balik ke ini tadi. Setelah mediasi gagal nih. Iya. Mediasi gagal. Habis itu nanti ada proses adjudikasi. Nah, apa yang sudah disiapkan untuk disampaikan? Adu argumennya apa nih yang? Jadi kalau kita melihat nanti proses adjudikasinya kan akan dimulai dari gugatan kita. Dari gugatan? Ya. Di gugatan kita itu pada pokoknya kita minta kepada KPU. Oke. Itu dia untuk mencabut SK yang telah ditebaskan kita dan juga mencabut SK penetapan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian menetapkan kita kembali sebagai calon. Apa dasar kita? Argumentasi kita minta begitu kan? Ya. Argumentasi kita begini. Penafsiran 5 tahun ini perlu suatu hal yang jelas dan lembaga yang jelas menafsirkan itu. Tentu kalau kita mengacu kepada siapa lembaga yang menafsirkan penafsiran 5 tahun bebas penjara ini, tentu kita kembali kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu dapat dia menafsirkan suatu hal. Makanya kalau suatu hal ada ketidakpahaman dalam menjalankan undang-undang, itu bisa berkirim surat ke Mahkamah Agung minta fatwa. Nah itulah bagaimana sejarahnya keluar fatwa tahun 2015 itu. Di situ Bawaslu berkirim surat meminta apa sih yang dimaksud dengan mantan narapidana, apa itu terpidana, kan gitu. Jadi kalau kita melihat dinamika yang ada, harusnya keseragaman dalam pemberlakuan hukum sama di mata hukum. Harusnya jeda waktu 5 tahun itu memang betul-betul dihitung setelah bebas dari penjara. Oh, bebas penjara. Iya, keluar dari penjara atau bebas dari penjara. Karena kita lihat ya, apa terjadi di Bopendigo, ya kan? Bopendigo rusak, belum lagi di Lampung Selatan. Ya. Itu dihitung itu sejak keluar penjara. Gitu. Tuh fakta yang ada. Itu juga dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 itu yang menyatakan masa tunggu bagi terpidana itu 5 tahun setelah bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara. Iya. Bukan di luar Jadi penjara. kalau kita berikan penafsiran bebas ke KPU ini rentan disalahgunakan. Oh. Jadi rentan ada kepentingan kalau KPU diberikan hak untuk menafsirkan itu. Iya kan? Ini kan bisa ditarik kemana-mana. Oke, silakan KPU sekarang sebutkan di PKPU pasal yang jelasnya mana yang menyebutkan itu. Saya dengar tadi, saya masih mau nanya yang kemarin. Iya. Tadi ada sempat tersentil bahwa rentan kepentingan. Iya. Sejauh ini masih mau merahasiakan kepentingan siapa? Jadi saya jelaskan sedikit ya. Ya. Nanti biar masyarakat. Ya, oke. Dari awal pencalonan, itu kan sudah marah dikatakan di media, di masyarakat, bahwa Agustin itu tidak bisa mencalon. Itu udah santer di mana-mana. Bahkan ada guru besar mengatakan Agustin itu tidak mungkin, kata dia. Dan dalam email akademik kan buktinya dia mencalon kan. Ketakutan itu sudah jauh. Iya kan? Belum lagi tanggapan masyarakat. Yang paling banyak siapa? Iya kan? Nah, di situ kan ini ada ketakutan-ketakutan yang kita lihat. Kami tidak mau menuduh siapa itu. Nanti biarlah masyarakat yang menilai sendiri, masyarakat yang melihat sendiri apa yang dialami Pak Muslim. Beliau ini maju ini memang betul-betul diminta masyarakat. Jadi Pak Boy ini sendiri, seingat saya, beliau
bulan berapa Bapak ke Jakarta waktu itu? Sebelum COVID itu. Sebelum COVID. Beliau ini ke Jakarta menemui Pak Agus Ri, minta supaya Pak Agus Ri itu calon gitu. Oh, apa dia minta? Ya, karena desakan dari petani masyarakat. Nanya kan. Jadi saya memutuskan keberanian saya untuk bicara dengan beliau kan. Sama saya menyampaikan pesan dari masyarakat ini kan. Minta Pak Agus Ri untuk maju kan. Karena waktu itu kan Agus Ri belum jawab kan. Belum ada jawaban dia maju apa tidak ya. Cuma saya sekedar menyampaikan pesan ini dari masyarakat. Karena masyarakat di pedesaan itu sangat menikmati pembangunan program Pak Agus Ri waktu itu kan. Seperti yang saya ceritakan tadi kan, petani yang dulu itu membajak sawahnya berminggu-minggu, sekarang dengan traktor cukup didorong aja, selesai sehari. Itu traktor itu kan mulai rusak ini. Nah, harapan dia Pak Agus menjadi gubernur, ada beberapa traktor lagi untuk petani. Nah, dan program-program yang berpihak petani, bukan hanya yang traktor, kan banyak program itu, bantuan bibit karet, sawit, ya. Harapan petani juga dengan Pak Agus Ri ini jadi gubernur bisa, apalagi sudah ada jalan tol nanti kan, ada investor membangun pabrik sawit, pabrik karet, sebenarnya dulu sudah ada rencananya, cuma Pak Agus Ri tersandung ini kemarin karena keberanian dia kan. Kasus dia ini kan Pak Zat tidak ada kerugian negara kan? Saya tidak ada. Nah, ya cuma itu kesalahan administrasi ya. Tidak ada serupiah pun kerugian negara. Itu kesalahan administrasi ya. Karena keberanian dia begitu besarnya dia ingin membangun provinsi Bengkulu ini kan. Bagaimana Bengkulu ini cepat maju kan? Kita sudah jauh tertinggal. Kita jadi provinsi Bengkulu pada tahun berapa? Nah ya, kita sangat tertinggal jauh dengan provinsi yang mekar kemarin. Contoh Babel, Kepri, Banten, kalah dengan Gorontalo kita. Sangat jauh kan? Karena memang si termiskin. Ya. Jadi saya juga mau menyampaikan tadi permohonan maaf dari Pak Agus Ri. Jadi beliau tadi tidak bisa lama-lama di Bengkulu, segera meninggalkan Bengkulu untuk ke Jakarta. Langsung balik lagi. Nah, beliau saat ini sedang meyakinkan para orang di pusat itu bahwa beliau itu bisa untuk calon ini. Iya. Karena kalau beliau masih di Bengkulu ini kan juga rentan lah kan. Iya. Jadi berkumpul lagi. Berkumpul lagi masyarakat, dibubarkan oleh ini kan kita tidak enak gitu. Ya kan? Nanti opininya jadi nggak baik kan. Jadi untuk mencegah itu beliau menyampaikan permintaan maaf kepada pendukung, relawan simpatisan. Yakinlah perjuangan ini. Walaupun nggak kampanye. Berkurang jatah kampanye ya. Ini saya balik lagi. Ada 44 yang kita sodorkan, yang disodorkan. Bisa dijabarkan apa yang dari 44 itu apa yang selain, kalau kemarin kita udah bahas ya, untuk daerah lain ada yang TMS tapi akhirnya dipenuhi MS jadinya ya. Nah, selain itu apa keyakinan dari tim hukum Agus Ri Imron bisa merubah TMS itu jadi MS? Bukti yang utama itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ya, karena PKPU nomor 1 2020 itu turun itu dari penjabaran itu untuk mengakomodir itu. Itu bukti kita pertama. Itu satu. Kita. Dan itu dipakai juga daerah lain itu. Itu dipakai. Oleh daerah-daerah lain dipakai. Terus yang lain? Terus kemudian itu fatwa. Fatwa. Iya. Di situ fatwa MA 2015 itu. Itu bukti kita menjelaskan bahwa Agus Ri ini mantan narapidana. Kemudian juga yang terbaru yang jelas itu putusannya Anas Urbaningrum. Hak politik Anas Urbaningrum itu kan dicabut. Kok Anas dibawa-bawa nih? Apa nih? Enggak. Karena peninjauan kembali Anas itu kan dikabulkan.
salah satunya hak politik Anas itu dicabut, dan di situ jelas dibunyikan terhitung 5 tahun setelah bebas dari penjara masa tunggu Anas itu. Jadi hukum itu harus sinkron, nggak bisa tafsirannya berbeda-beda, mungkin tahun ini berbeda, tahun besok berbeda lagi, 5 tahunnya kan tidak bisa. Jadi Saya harus mau linear. Oke, yang Anas Urbaningrum disebutkan politiknya disebut 5 tahun. Iya. Pak Agustin di mana putusannya? Dalam putusan Pak Agustin itu tidak disebutkan pencabutan Disebutkan. hak politik beliau. Itu jadi dasar kita Makanya juga karena tuh. tidak Catatan itu. dicabut, ya kan? Kita berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tetap ada waktu tunggu itu, walaupun tidak disebutkan. Nah, waktu tunggu itu dihitung itu sejak dia bebas dari penjara. Bebas dari penjara berarti 2014 itu. Nah, ini cuman mungkin ada kekeliruan penafsiran oleh oleh KPU mungkin, ya kan? Kita berharapnya putusan yang adil, yang memenuhi rasa keadilan dan tidak ada dalam hal ini menzolimi hak politik. Iya. Enggak, saya kemarin sempat saya ikutin soal ini ya, bahwa saya tanyakan untuk mantan napi gimana nih? Iya. Masuk KPU. Yang jelas bukti itu harus 5 tahun dijabarkan soal PKP dan itu nanti akan di tracking. Betul. Di tracking apa yang ini terkait calonnya ya, pasang calon ya. Nah, itu dijelasin nggak soal trackingnya itu? Kalau masalah tracking itu nanti ranahnya KPU yang membuktikan. Maksud saya KPU ada menyampaikan bahwa TMS itu muncul karena hasil tracking begini. Sampai ini kami nggak tahu itu. Nggak dikasih tahu. Iya. Jadi mungkin nanti dijelaskan KPU mungkin di persidangan hasil tracking mereka. Itu biar ranah mereka nanti membuktikan itu. Waktu menyatakan TMS, masa nggak dapat tim dari? Ya kami nggak tahu karena disebutkan ada, saya lupa dokumennya itu, surat keterangan kami itu yang dari Badan Pemasyarakatan itu tidak memenuhi syarat. Padahal itu kan hitungannya nggak dikasih tahu. Kami nggak tahu itu hitungnya bagaimana. Karena Cuma coretan itu aja nggak memenuhi, itu aja. Kalau hitung-hitungan mereka pakai, dasar hukumnya apa? Pasal yang mana dalam PKPU itu? Harus Itu jelas yang dong. Ya itu kan? yang dari Kalau misalnya disebutkan 5 tahun setelah bebas akil atau bebas murni, harus ada jelas dong dalam pasal yang mana. Jangan dibuat penafsiran. Kalau penafsiran ini beda orang akan beda penafsiran, ya kan? Misalnya, kalau dalam bayangan saya itu kayak gini, dia TMS karena dihitung dari vonisnya tanggal sekian, Iya. bebas dari penjara tanggal sekian. Iya. Misal ada PP nih, ada PP-nya dari sekian, itu sudah di tracking. Ini suratnya dari lapas, ini suratnya dari bapas, misal ini surat putusannya dari kasasinya, misalkan putusan kasasinya, itu nggak dijabarkan masa sih? Silakan KPU berargumentasi itu kan argumentasi KPU. Enggak, argumentasi itu nggak disampaikan sama KPU. Sampai kini kan belum menerima. Iya. Paham. Saya kira kalau udah TMS, alasannya ini dijabarkan itu. Iya. Karena saya paham itu di tracking, Iya. kan? Di tracking misal ke lapas, tracking ke ini, itu nggak dijabarkan sama tim Agus Rin, sama Agus Rin sama Imron itu nggak dijabarkan. Jadi kami jelaskan, Agus Rin itu mulai dieksekusi itu pada April 2012. Oke. Eksekusi putusannya. Ya. Beliau itu dieksekusi April 2012 itu ponis beliau 4 tahun. 4 tahun. Nah, pada inkrah itu ya, inkrahnya ya. Iya. Sudah berkekuatan hukum tetap. 4 tahun. Pada bulan November 2014, beliau sudah dibebaskan dari penjara. November 2014. Iya, karena telah melewati 2/3 masa hukuman beliau. Oke. Artinya dari bebas penjara ini itu 5 tahun itu berakhir pada 2019 yang lalu. Sehingga pada pemilu pilkada 2020 ini beliau sudah melewati masa tunggu tersebut. Sudah melewati masa tunggu ya. Dan
kita tetap mengacu pada itu. Kan mengacu pada itu. Apalagi yang mau kita tracking, udah jelas, sudah terang-terang. Tapi yang disampaikan dari hasil mediasi sama apa yang dijabarkan sama KPU mediasi tadi. Jadi mediasi tadi KPU masa kayaknya pada tujuannya tentang mediasi kita. Nggak ada penjelasan apapun. Tidak ada, prinsipal kami tidak menerima penjelasan apapun. Karena prinsipal kami, tolong sebutkan di pasal mana. Iya kan? Dalam PKPU pasal mana yang mengatakan ini bebas aktif? Iya kan? Itu tidak ada dijelaskan. Pasal mana yang menyebutkan ini itu? Karena ada, kalau tafsir-tafsirnya kan beda-beda tafsir. Ya. Dan yang kalau mau menafsirkan juga ya ahli tafsirnya dong. Ahli tafsirnya. Iya, gitu. Nah, terakhir nanti kan ada kekuatan bukti nih. Iya. Antara tim Agus Rimron, tim hukumnya ya, Iya. Rimron sama KPU. Iya. Ya. Dari selain itu, sekarang ada nggak pembuktian lain untuk ditambah dari 4 Kami rasa sudah cukup dan tidak ada alasan sebenarnya secara hukum juga untuk tidak mengikut sertakan kami. Oke, Saya yakin selesai di Bawaslu ini. Selesai di Saya Bawaslu. Yakin selesai di Bawaslu. Iya, mudah-mudahan ya. Untuk sidang ini kapan? Di Bawaslu? Kalau nggak salah, saya belum baca juga jadwal resmi. Mulai besok kalau nggak salah. Besok langsung? Iya, proses adjudikasi ini kan langsung terus menerus. Jadi hari libur juga masih, karena 12 hari itu harus selesai dan harus sudah ada. Tapi kalau bisa sebelum itu lebih baik, lebih cepat lebih baik. Maraton sudah. Maraton. Kejar tayang. Iya. Iya. Oke, karena kita kejar tayang juga ya. Kita udah lamaan. Dan saya kalau lama-lama wawancara nih menjerumut kopi karena di sini ada meja tadi, jadi kita akhiri dulu. Iya. Oke, untuk tim hukum Ya. Agus Rimron, salam. Saya Pak boleh Rimron. pesan-pesan terakhir. Oke, silakan. Saya menyampaikan pesan Pak Agustin kepada relawan kita, pendukung, simpatisan tim untuk yakinlah berjuang bersama-sama. Dengan penzoliman ini Pak Agus sering minta untuk kita yakin banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang akan membuat kita semakin kuat menghadapi rintangan-rintangan yang akan kita hadapi ke depan. Oke. Insya Allah. Insya Allah tetap ini ya. Iya. Tetap gaspol. Abang ada pesan bang? Ya, kepada pendukung, relawan, kita harus tetap kompak, solid, sama dengan Pak Zaid, kita harus tetap berdoa ya. Insya Allah kita lolos ya. Tapi kita bagaimanapun semuanya sudah diatur oleh di atas ya. Oke. Jadi tetap jangan gaduh lah ya. Jangan Yang gaduh. ini tetap percayakan sama Kita berjuang secara konstitusional, negara ini negara hukum, salurannya sudah ada. Berjuang secara hukum. berjuang secara hukum. Ya. Terima kasih sesamanya. Simak terus BD TV. Jangan lupa subscribe untuk kalian menerima informasi-informasi terbaru yang Cacat.